Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini Ibu menggunakan buku interaktif ya. Nah, kalian biasa melihat kucing? Iya. Nah, kucing itu seperti manusia. Kucing itu bisa beranak ya. Nah, sekarang kita buka pada halaman pertama. Anak kucing tumbuh. Nah, anak kucing tumbuh itu dimulai dari anak kucing, kemudian menjadi kucing remaja, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, kemudian kita lihat anak ayam tumbuh. Anak ayam tumbuh itu berawal dari bertelur, ya, kemudian telur menetas dan menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hewan itu bisa beranak dan juga bisa bertelur. Kemudian selanjutnya, hewan apa saja yang bisa beranak? Nah, masih ada banyak ya. Nah, hewan yang bertelur itu contohnya apa saja? Hewan yang bertelur itu ya ada burung, seperti itu. Kemudian kita selain hewan, kita juga dapat menemukan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dapat berkembang, dapat tumbuh dengan biji atau dengan batang. Nah, di sini contohnya tumbuhan yang tumbuh menggunakan biji itu ada apa saja? Itu ada buah mangga, ada buah apa lagi? Iya, rambutan, kemudian ada buah manggis. Nah, kita buka materi selanjutnya. Di sini juga ada hewan yang menguntungkan. Nah, hewan yang menguntungkan itu apa saja? Ya, ada ayam, ada sapi, ada burung hantu, ada tikus, dan ada juga lebah. Nah, di sini kenapa bisa menguntungkan? Karena pada ayam itu kan bertelur. Nah, telurnya itu biasa kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sapi juga bisa menghasilkan daging. Jadi ayam dan sapi itu dapat memenuhi kebutuhan gizi kita, gizi manusia ya. Nah, kemudian di sini ada burung hantu juga. Burung hantu itu kelihatannya menyeramkan ya, tapi di sini burung hantu itu dapat menguntungkan. Biasanya burung hantu itu dimanfaatkan petani untuk menangkap tikus sebagai hama di sawah. Nah, burung hantu itu biasanya menangkap tikus yang ada di sawah agar tidak mengganggu padi di sawah. Nah, seperti itu. Kemudian selain hewan, kemudian ada satu lagi, ada lebah. Nah, lebah itu dapat menghasilkan madu. Nah, madu itu biasanya bisa kita minum dan ada vitaminnya untuk dijadikan obat, seperti itu. Nah, kemudian ada selain hewan yang menguntungkan juga ada hewan yang merugikan. Contohnya apa? Contohnya ada nyamuk, ada lalat, dan ada tikus. Nah, nyamuk. Di sini nyamuk itu biasa menggigit kita ya. Nah, maka
karena nyamuk menggigit itu jadi menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, kalau lalat itu sering hinggap di sampah. Nah, karena lalat sering hinggap di sampah, lalu lalat itu bisa hinggap juga di makanan kita. Nah, lalu kalau makanan itu dimakan kita, nanti perut kita akan menjadi sakit, ya. Kemudian ada tikus. Nah, di sini tikus itu sering mencuri makanan. Jadi kita harus menyimpan makanan di tempat yang aman, ya. Kemudian ada selain hewan juga ada tumbuhan yang bermanfaat. Tumbuhan yang bermanfaat contohnya itu apa saja? Ya, ada padi, ada buah mangga, ada bunga mawar, juga ada tebu. Nah, kita lihat di sini ada tanaman padi. Padi itu menjadi sumber makanan bagi kita. Nah, kita biasanya setiap hari itu makan menggunakan nasi, ya. Nah, nasi itu berasal dari padi. Kemudian buah mangga. Nah, buah mangga itu selain buahnya segar, itu juga mengandung vitamin A, ya. Kemudian ada bunga mawar. Nah, bunga mawar itu bisa dijadikan seperti obat-obatan. Nah, juga bisa digunakan seperti kosmetik. Kemudian ada tebu. Ya, pembersih. Nah, tebu itu bisa menghasilkan gula. Nah, gula itu terbuat dari tebu. Kemudian ada tumbuhan yang merugikan juga. Tumbuhan yang merugikan itu apa? Ya, ada benalu. Nah, benalu itu apa? Benalu yaitu hidup menumpang pada pohon lain dan mencuri makanan tumbuhan yang mereka tumpangi, dan tumbuhan yang ditumpanginya akan kurus dan akan menjadi mati. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, ini gambar benalunya dan ini pohon yang ditumpanginya. Nah, setelah kita membahas tentang hewan dan tumbuhan, kita itu dapat mengetahui juga di manakah tempat tinggal hewan dan tumbuhan itu hidup. Iya, bisa ada yang di darat, ada juga yang di air. Nah, sekarang hewan apa saja yang hidup di darat? Contohnya, ini ada hewan kelinci, kemudian ada hewan jerapah, ada hewan badak juga, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang hidup di darat. Kemudian ada hewan yang hidup di air. Hidup di air itu contohnya apa saja? Ya, ada ikan hiu, ikan paus, ada udang. Nah, ada juga hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Itu hewan apa? Ya, ada hewan katak, ya. Kemudian selain tumbuhan, nah itu selain hewan itu juga ada tempat hidup tumbuhan. Itu yang di darat itu ada pohon, ya. Kemudian yang di air itu ada teratai, ada ejeng gondok, seperti itu. Nah, juga ada tumbuhan yang menempel pada tanaman lain, contohnya yaitu pohon anggrek. Nah, itu saja. Jadi di sini kita dapat mengetahui tentang hewan, pertumbuhan, hewan dan tumbuhan, ya. Nah, udah pada paham semua? Iya. Kalau sudah pada paham, sekarang Ibu beri soal, ya. Kalian membentuk 5 kelompok, 5 anak. Nah, kalian mencari hewan
hewan apa saja yang beranak dan hewan apa saja yang bertelur. Nah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.